3 kamar. Harganya Setahun. aku langsung, oh ya Bu, makasih tak langsung. Emang rumahmu yang sekarang berapa per tahunnya? 20. Ya, 20 juta. 15 kan harga normal Iya. lah sedikit. Berapa sebulan tuh? Bagi 12. Berapa kamar? 3 kamar. Oh, 3. Ya masih mending kalau 3 kamar. Iya. Tidurnya kamar tidurnya kita. Kamar tidurnya 3. Kalau kamar. Ya pemirsa, ini saya belum Ya. tidur sepanjang malam, jadi agak ada Wah, ini mata panda-panda. Ini barusan tuh Indomaret enggak dapat. Saya kedatangan 2 tamu agung nih di kediaman Satria Ulang. Adalah Punyanya Pranita Dewi. halo. Promoin produknya silahkan. Kalau mau beli ini Ah. Klenos ini pengirit BBM. Jadi mesin bisa halus, tarikan bisa ringan, dan yang pasti bikin irit. Hemat irit ya. Hemat. Jadi harganya berapa, Pran? Harganya cukup 50.000 saja. Cara pakainya gimana? Cara pakainya tinggal ditetesin di tangki bensinnya yang sudah diisi bensin utuh dulu penuh. Habis itu ditetesin 3 tetes 1 liter. 3 tetes 1 liter setiap Ya, hari. setiap 1 liter bensin. itu 1 liter 3 tetes. 3 tetes. Oke, jadi sudah ada ya ternyata obat untuk membuat bensin lebih hemat. Kenalin Moch. Sudah laku nih Pranita. Dan adik saya Wayan Widarsana. Bukanlah maskernya. Adik saya Wayan Widarsana sedang berburu masker. nanti ini Kebetulan tadi pagi waktu saya beli sarapan Oh, di BK pasti banyak. Nah, ini di depan soalnya Indomaret, juga bagus. ya. itu sudah ada yang jual masker. Indomaretnya di Jalan Merdeka. Iya. Jadi si Wayan Widarsana adik saya ini dari bengkelnya dia di Sedap Malam produknya memburu masker. Iya. Jadi saya nggak jual masker ya, cuman ininya videonya. dia minta 1-2 nih. Ayo, udah. Dah. Halo. Terus terus rumahnya 45 juta. Wah, 45 juta ya jelas lah aku tutup teleponnya langsung, Mas. Nggak mampu bayar. Nah, yang dulu di sungai itu berapa kamu setahun? 17 terus naik 18. Itu Mas suka loh itu, Nak. Ya, tapi Kayak cuma adem. 1 kamar aja. Terus moeng gitu motor tuh Oke. nggak tenang. Sebelum ada Hosea Kasihan mungkin Hosea. oke ya. Iya, karena setelah Hosea tuh dia kaget-kaget gitu, kasihan. Di mana? Hei Agung. Di mana kemarin tinggalnya Di Taman Pancing Adi. Di mana Taman Pancing? Panon Pancing tuh di Di- sungai besar tuh loh. Oh di. Nih pemilik bengkel nggak pernah jalan-jalan Iya, ini. loh, nggak pernah. Karena dia pernah nge-grab mobil, mesti nggak tahu. Ke Taman area Pancing situ. nggak pernah loh. Oh. Makanya bingung di mana. Taman Banyak Pancing itu orang tuh bilang Glogor ke Cari Taman- itu loh. Oh di Glogor Cari. Sering lewat. Diterusin Imam Bonjol kalau nggak salah. Terus mau ke daerah apa namanya Pemugan. Ya kan itu. Sering pada lewat sana. Sekarang udah nggak berani. Belum bisa tidur nak Gung. Kenapa? Insomnia. Gara-gara virus corona ini kan kita agak takut-takut. Iya betul. Terus Jad- terus. Keluar aja ini. Iya, Saya ada. terutama- Tadi kalian nggak salaman kan? Enggak. Oh, prosedurnya pakai hand sanitizer dulu. Hand sanitizer saya ada di sini. Belum masuk saya udah sini. Dan kemarin saya beli hand sanitizer Berapa harganya? 1 liter Pran, segede gambreng. Kalau kamu ada botol tuh ambil dari Mas. Berapa? Beli 135. Terus Murah tapi 1 liter di pusatnya memang. Iya. Kalau mau ngantri-ngantri sana kan. Cuman Mas ini kan hidup sendiri, 1 liter tuh kayak kebanyakan. Iya. Nah, udah ini udah. Bentar. Oh ini nih. Jadi ini hand sanitizer yang bentuk gel. lain nih. Ini sebelum ada kasus corona Mas sudah punya. bentuk gel apa? Itu bentuk gel di atas. Bentuk gel. Ah. Oh, oke. Ini saya pakai Nuvo pemirsa. Ya, nih Pranita akan mencoba cara menggunakan hand sanitizer yang baik dan benar. Diteteskan. Digosok-gosok. Tuh punggung jarinya, sela-selanya lagi. Tambahin lagi dong, masa Oke. dikit sekali. Orang kaya kan Devi nggak ada banyak. motor katanya jadi Ah dia iya, harus iya, motornya sudah. mesti dipakai. Oke Devi, salam ya buat Devi. Muah. Ada udah Wak, hand sanitizer? Udah. Mana coba lihat merek apa kamu? Aku Antis, juga tapi
enggak jelly dia. Aku juga ini. Enggak alkohol. Oke, udah bawa. Sudah. Kayak ini merek yang lucu. Kan yang jelly dia. Tapi dia tidak gel, Hmm. dia spray. Mas lebih suka gel kayak agar-agar kayak. Iya sih. Iya, susah nyari yang gel. Ada kok hand sanitizer yang Sutra itu. Tit. Tit. Ini Tapi kan- Pranita kurusan ya, lihat nah. Masa? Ya loh. Sampai Dulu kan sering Wayan, teater kan enggak. kurus gini. Pangling ya tadi ya, nggak sadar. Jadi kirain panitia yang lain. Ada yang Emang kalian pernah bertemu di mana? seru Di dulu tempatnya acara-acara masih Ya. puisi ya. Untuk pemirsa tahu, Pluto adik saya ini, Wayan Widarsana, adalah pemimpin produksi Teater Sastra Walang drama Orang Kasar tahun 2012. Katanya besok ada ini ya, ada pementasan lagi ya itu. Oh, nunggu corona dulu. Tapi corona susah. Jadi sedikit informasi, Wayan Widarsana ini meninggalkan bengkelnya selama 3 bulan sebagai pemimpin produksi Teater Sastra Walang. Setelah produksi teater, dia balik ke bengkelnya. Hampir bangkrut. Sejak itu dia tidak berteateran lagi. 8 tahun lalu deh ah. Iya. Leng. Siapa aja tuh timnya? Latih, siapa aja? Tim manajemen. Ada ini, ada Anak-anak teater teras kayak bantuin ya. anak-anak muda. Hmm. Ada gede-gede semua. Kayak nggak ngerokok, Bang? Ini rokok. Enggak. Iya, ngerokok. Enggak, aku udah berhenti. Stop dulu merokok. Oh ya, ada tamu nak, Kalau tamu. aku senang merokok. Ya kalau Mas tertutup nih, nggak ada nak dunia luar hujan atau enggaknya nggak tahu. Iya. Di luar hujan nggak ada memang ada lorong, ada penutup. Tapi ini 1.500.000 belum termasuk AC. Belum termasuk listrik. Belum. Wah, mahal deh. Mahal ya. Udah berapa? Listrik Mas habis banyak Nak. Soalnya kadang-kadang pakai heater ini kan nggak punya kompor. Heater itu langsung nyedot banyak dia listrik. Rencananya pindah kemana? Ada di deket Tiara. Lebih murah 800 ada AC-nya. Ya itu dah mendingan. Kalau aku itu nggak terlalu bawel kos-kosan sih. Yang penting tuh AC udah itu aja. Mau ada TV, nggak ada TV itu kita kan online laptop pakai HP. Salam aja dari Devi. Hai Dev. Aku balik dulu. Sebentar adek. Aku ditunggu. Iya sabar lah Ini untuk dulu. dapat masker. Sabaran. Bisa. Senyum. Mbak ya, Iya. Mbak ya, saya pamit dulu. Ya kok cepet-cepet. Soalnya masih ini dalam proses kerja. Oh iya. Kalau iya. udah santai kan Ya bisa. jadi emang Nanti sama perlu diketahui dunia sekarang sedang gara-gara terancam virus ini agak susah. pandemi virus corona yang Semua orang aja. berasal dari Cina, dari kota Wuhan. Ya, udah. Dan setelah dan lebih dari 150 negara. Hati-hati ya. Yang boros itu karena susah bawa galon tuh loh ke sini. Kan Jadi air gini ya. Ini aja. Jadi itu udah semakin boros. Nah sekarang Mas hidup itu semua tak rombak lah. Kos lebih murah. Iya. Dari 1,5 cari yang 800. Yang penting ada AC-nya dulu. Iya benar. Kemudian kopi itu Pran sudah beli saset langsung isi air langsung dah ngopi. Jadi nak beli lagi. Kopi kan 7.000 Mas beli selama ini. Yang botol-botol itu kan berapa kali? Kopi botol-botol. Iya tempat sampah itu isinya. Kayak Kiranti, pokoknya Iya. produk-produk Jelas. Indomaret tuh. Yang buat Mahal kan Mahal itu. banget. Terus makan warung depan sekarang udah nggak ada GoFood lagi. Oh dulu GoFood. Dulu GoFood. Oh, mahal. Nah, sekali makan 45.000 GoFood. Habis itu sekarang pakai warung depan 10.000 kan itu. Oh iya ini aku pakai tempat ini tas dompet ini dikasih buatan tangan Joan Valentina Rahma Asyakira. Limocho. Di mana di dalamnya aku pakai untuk jualan. Deng, 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 deng. Di mana kayak dapat ini produknya tuh dari Surabaya? Dari Mbak Ana. Nggak, yang motor ini. itu? Iya dari Mbak Ana. Oke. Jadi ini Mbak Ana, tapi ada di sini kok agennya. Apa namanya maksudnya agennya ya aku, tapi ada di sini apa sih namanya istilahnya? Distributor. Distributor. Jadi Pranita ini penyair hebat yang luar biasa karya-karyanya pemirsa di rumah. Penggemar Pranita ini dari Cesar Scaletta, ada Agung, bahkan Robin Zahro pacar saya juga suka sama Pranita. Iya, kan kamu pernah ketemu sama dia kan?
Ingat di Oh, kosnya iya, dulu iya, tuh iya, yang iya, dirimu curhat tentang Mas. Bener, bener, bener. Oh, jangan sebut nama. Bener, 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 bener. Jadi emang Robin sempat pernah bertemu Pranita, Robin Zahrul. Kemudian Robin nanya, "Jo, itu temanmu yang cantik tuh berapa nomor HP-nya?" Terus saya bilang, "Hei, udah punya anak 4 tuh, jangan ganggu." Bener, bener, bener. Karena kalau saya bersaing sama Pranita jelas kalah pemirsa. Saya modalnya Pranita kan lengkap, cantik, kurus, seksi, pintar menulis sastra, pintar cari uang, supel bergaul. Semua ada di dirinya. Yeah. Terus anak kedua? Terima kasih. Anak kedua belum. Belum ya. Iya. Yang pertama dulu. Udah berapa tahun? Yang Sebulan. pertama, Sebulan. 6 bulan dah. 11 bulan. Wow, 11 bulan Hosea. 11 bulan di usianya yang hari ke-12 setelah kelahirannya sempat masuk rumah sakit di NICU dan Mas Moch lah yang membantu. Oh, kita semua membantu rame-rame ya waktu itu ya. Iya. Habis berapa itu, Pan? Aduh, banyak banget. Sebutin angka. Apa namanya? Prima Medica? Iya, Prima Medica. Gede. Banyak banget. 10, 20, 30. Banyak banget. Iya, bilang nah biar orang tuh terinspirasi maksudnya. Pokoknya itu habis 20-an. 20-an juta. 3 hari ya, berapa hari? Enggak, 6 hari. 6 hari 20 juta ya. Pemirsa kalau memang punya rezeki harus mulai sekarang menabung untuk dana. Kalau asuransi tuh kayak aku ini loh Mas, apa? Kayak asuransi tuh ya. Gimana ya? Dirimu ikut asuransi? Ikut. Di mana? BPJS. BPJS. Harus ke BPJS. Nah, susah kalau Mas ikut BPJS, Mak. Kenapa? Mas 7 orang di kakak itu. Oh, harus semuanya ikut. Itu udah harus semua kan habis uangnya Mas. Iya sih. Bapak, Ibu tiri, adik tiri, adik angkat semua. Bener, nak kuat bayar kalau 7 orang. Benar-benar. Ada siapa nih? Gede Kajaya, weh. Ngelokok nah mumpung. Enggak awak mau. Serius? Oh. Terus sekarang pemerintah sibuk apa aja, Pran? Sibuk kerja, sibuk jualan penghemat BBM. Tapi kerjaan sekarang lagi sepi, event-event semua cancel. Apa aja yang diundur lah ya, belum cancel. Banyak. Reschedule. Postpone. Nah, terus akhirnya sekarang jualan BBM. Dapur harus tetap ngebul. Utang harus tetap dibayar. Jadi kawan-kawan dunia seni yang mau mengundang Pranita jadi juri siap ya, Pran? Siap. Juri lomba apa aja bisa nih? Baca puisi, Iya bisa. nulis puisi, Bisa. rias pengantin bisa. Rias enggak. Bisa-bisain aja, Pran. Mas aja lomba apa ya? Aku pernah jadi juri juga tak aja. Mas Utai ya pernah jadi juri lomba tari Bali. Oh. Banjarnya si Febri itu ada kenaikan kelas seni itu kan Mas Utai jadi. Mas pernah jadi apa ya? Lomba fashion di Blue Eyes pernah mewakili The Beat. Fashion show pernah saya jadi model. Pernah jadi juri. Oke, ini ada kawan yang sedang menonton kita nih cuman 2 orang. Nah, yang nonton setelah live-nya selesai baru mereka nonton. Ya, jadi pemirsa di rumah untuk kasus-kasus corona ini sepertinya memang pandemi 100 tahun sekali ya di dunia. Pertama kali muncul itu aduh saya bisa salah nih ngomongin tahun 500 sebelum Masehi atau 500 lupa pokoknya. Kemudian yang saya ingat lagi adalah tahun abad ke-14, tepatnya tahun 1348. Sampai 1352. Jadi sekitar 4 tahun, 3 tahun 4 tahun itu virus bakteri lupa namanya yang ada di tikus. Dia menyebabkan wabah yang bernama Black Death, menyebabkan sepertiga Eropa terbunuh oleh wabah itu. Konon wabah dari bakteri tikus itu berasal dari gurun gobi Cina. Again, China. Nah, sekarang di tahun 2020 sudah diramalkan oleh, lupa juga siapa yang ramalin, abad 15, bahwa
akan ada pandemi di tahun kembar yaitu 2020. Jadi saat ini dunia sedang bersedih pemirsa, apalagi kita industri pariwisata ya. Jadi pariwisata memang pariwisata dan hiburan terpukul sekali karena kita mengandalkan kerumunan orang. Jadi memang agak sulit ini untuk mengendalikan virus ini karena memang virus ini satu-satunya cara adalah dengan melakukan lockdown besar-besaran. Jadi lockdown itu ditujukan untuk memisahkan kerumunan manusia sehingga penularan virus bisa terjadi. Cuman kita harus ketahui mekanisme lockdown itu juga harus dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba H-2, H-1, money lockdown itu kan nggak bisa seperti itu karena kita menyangkut hajat hidup orang banyak pemirsa. Jadi banyak masyarakat menengah ke bawah yang memang belum siap tentang lockdown. Betul. Belum siap beli mie berapa kardus, beli sayur, daging, nasi buat keluarga mereka. Jadi memang pemerintah sebelum melakukan lockdown hendaknya memberikan dana bantuan sosial. Itu syarat dari kemarin Presiden Jokowi sudah memberikan statement. Tetapi memang bisa dimaklumi ketika ada para pemimpin daerah yang memang keras untuk melakukan lockdown seperti di Gianyar. Jadi waktu Nyepi kemarin ada edaran surat dari Bupati Gianyar bahwa hari kedua Nyepi langsung mereka lockdown. Jadi memang upaya-upaya ini bisa kita maknai agak di daerah abu-abu sebenarnya. Seperti Om Gendo bilang, kalau pemerintah mau tegas, mau jelas, maksudnya social distance itu apa sih sebenarnya batasannya? Lockdown itu seperti apa gitu kan? Kalau memang social distance, jangan ada sanksi-sanksi yang terlalu keras gitu kan? Karena memang social distance kita masih bisa keluar gitu kan. Tetapi kalau sudah lockdown harus tegas juga, artinya yang keluar itu harus dihukum gitu. Karena memang demi keselamatan rakyat banyak. Jadi kira-kira berapa bulan nih menurutmu Pran virus ini bisa hilang? Sampai bulan Mei. Kira-kira menurut pemerintah Mei ya. Terus menurutmu lagi corona ini Cina apa Amerika? Dan kan ada kasus-kasus corona yang memang bisa sembuh itu. Gimana itu Bang? Itu pokoknya semuanya adalah kebaikan Tuhan. Kita harus percaya. Amin. Tuhan Yesus baik. Jadi memang harus menjaga imunitas ya? Ya, harus menjaga imunitas. Vitamin C. Vitamin. Gitu. Jangan lupa kalau nanti sudah tidak lockdown, beli penghemat BBM. agar Ya. Pranita ini saya lagi live, dia lagi jualan juga nih. Itulah daya juang, itu yang disebut daya juang ya. Memang Bong Afa, itu loh namanya daya juang Bong Afa. Kamu ini lemah sekali jadi berjuang tuh, jangan sampai menyerah Bong Afa. Pokoknya ketik langsung print puisinya. Oke, kemudian ngobrolin apa lagi ya? Saya tidak bisa membayangkan ketika maksudnya seperti ini, Bali terutama sangat-sangat tergantung pada pariwisata. Ya. Jadi pariwisata dunia hiburan misalkan dimensinya tuh sangat banyak akibat corona ini. Misalkan yang penerbangan jadi terganggu. Industri kapal pesiar. Donald Trump telah mengunci membekukan operasi kapal pesiar selama 30 hari dan baru 2 hari yang lalu atau 3 hari lalu saya mendapatkan kabar bahwa Donald Trump memperpanjang pembekuan industri kapal pesiar menjadi 90 hari. Yang artinya perusahaan-perusahaan pesiar seperti Carnival, Royal Caribbean, Princess Cruise, sebagian sudah memulangkan kru-kru yang berada di kapal karena di berbagai belahan dunia kapal-kapal ini tidak bisa bersandar pemirsa karena memang
mereka memiliki kekhawatiran akan para tamu kapal pesiar atau para kru ini membawa sebagai carrier virus corona itu. Jadi yang dilakukan oleh kapal-kapal pesiar saat ini adalah mengisolasi diri mereka, kemudian mengapung-apung di laut. Jadi tidak ada mendaratnya sampai ya ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan untuk timelinenya itu. Tapi kalau memang lagi digaji ya nggak apa-apa dah. Dikerja di kapal lagi tidur di tempat tamu, kemudian nggak ada kerjaan, paling kerja sehari cuma 3 jam seperti Dennis informasikan ke saya, bahwa sisanya dia nonton TV, nge-gym, tapi juga lumayan stres. Oke. Semoga virus corona ini bisa kita lalui ya, pandemi yang sekarang. Karena memang ini kan pandemi pertama yang kita lakukan. Kita kan nggak pernah ikut pandemi, maksudnya mengalami pandemi itu kan baru kali ini. Artinya memang wajar ketika orang mulai tergagap-gagap loh. Yang paling mengerikan kan hoax-hoax itu. Baru baca judul ikut nge-share, baru forward di WA sebar gitu kan. Jadi tanpa ada cross check dulu, misalkan hoax Rumah Sakit Sanglah membuka rapid test virus corona gitu. Beredar, setelah itu hoax. Gubernur informasi berita gubernur akan menambah nyepi menjadi 4 hari gitu kan. Ada surat yang beredar, kemudian lockdown 4 hari itu hoax. Karena kalau kita baca di suratnya sebenarnya bukan mengunci orang selama 4 hari sampai tanggal 30, tidak, tetapi dihimbau untuk tidak keluar rumah apabila tidak ada urusan penting. Jadi kalau Bapak Ibu punya urusan penting seperti bekerja, itu kan penting, urgent. Kalau nggak bekerja, nggak makan. Ya silahkan keluar gitu loh. Tetapi kalau setelah bekerja ya pulang, kemudian tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker dan hand sanitizer. Seperti ini. Yes. Sementara hand sanitizer sendiri harganya sudah membludak sampai yang 1 liter itu harganya 300.000. Harga jual 300.000, belinya 135.000. Kemudian yang kecil-kecil kayak gini juga sudah 80 ribuan. Jadi kayak dimanfaatkan oleh oknum tertentu menimbun hand sanitizer dan masker. Bahkan kemarin saya lihat ada postingan di Instagram, di WA. Ada kiriman WA video 1 truk yang isinya itu adalah masker-masker yang sudah rusak-rusak tuh. Jadi dikumpulkan, ada sepertinya oknum memang akan memproduksi masker. Oh ya. Jadi akan ada seperti produksi masker-masker yang sudah di sampah itu akan didaur ulang kemudian dijual lagi. Jadi inilah membuat saya sendiri secara pribadi merasa prihatin pemirsa, karena memang yang dijorok. Weh Purna, sehat Pur? Ya ini maklum Pur, ada kerjaan Pur, daripada bengong kan. Ngobrol-ngobrol ya untuk di YouTube ya nih. Ya, jadi saya lanjut lagi ya, saya uraikan. Jadi industri kapal pesiar saat ini sedang totalitas lumpuh. Carnival Cruise Line memulangkan kru yang berada di kapal Victory yang sedang berada di Spanyol. Spanyol sendiri adalah salah satu negara Eropa yang lumayan tinggi grafik penderita corona di sana, hampir 1000-an lebih lah ya. Jadi yang paling tinggi untuk di Eropa jelas Italia, kemudian Spanyol, Inggris juga ada, Nyenbien, Jerman aku lihat juga ada.
Kemudian kalau Amerika juga banyak ternyata. Bahkan Madonna, ratu pop dunia, juga melakukan karantina. Madonna, Katy Perry, Justin Bieber. Tidak pandang bulu pemirsa. Jadi memang corona ini adalah pemersatu umat manusia. Mau agamanya apa, negaranya apa, warna kulit, seks orientasi, semua menderita, terpukul secara ekonomi. Pastinya. Bagaimana tidak? Karena memang kesulitan kita sebagai masyarakat Indonesia bahwa kita tidak memiliki kebiasaan untuk menabung dana darurat seperti ya saat-saat ketika lockdown misalkan. Ketika lockdown tentu dana yang dibutuhkan untuk persiapan kebutuhan sehari-hari harus ada gitu kan. Kemudian apalagi ngomongin virus. Kalau virus corona sendiri tidak boleh terlalu dekat, jarak 1 meter 2 meter. Coba deh sebelum nyepi itu ke Tiara Dewata, panjang sekali antriannya. Kemudian ada postingan juga di Denpasar, ada pembagian hand sanitizer atau disinfektan. Itu juga antriannya panjang, jadi nggak ada jarak 1 meter, itu teori itu udah nggak berlaku. Artinya kalau ada orang yang terkena virus corona, itu penyebarannya akan cepat. Oke? Nah, saya pribadi berharap bahwa jadi negara-negara yang saat ini sedang berlomba-lomba untuk menemukan vaksin virus corona, itu ada Israel, ada Australia, ada Jerman. Bahkan saya baca di media mainstream, Donald Trump, Amerika ingin membeli hak cipta vaksin yang ditemukan oleh ilmuwan Jerman. Jadi dia mau beli tuh vaksinnya untuk Amerika. Kemudian Jerman menolak. Jerman menjawab bahwa vaksin ini hanya untuk orang Jerman dan dunia gitu. Jadi bagaimana kesombongan Donald Trump ini dilawan, dipatahkan oleh ilmuwan-ilmuwan di Jerman. Tetapi berita simpang siur juga banyak beredar pemirsa di timeline Facebook. Kita bisa lihat ilmuwan Cina sudah menemukan, ilmuwan mana aja. Nah, kita kan ini selain diteror corona kan diteror cicilan hutang, kemudian bayar dealer lah, bayar finance. Yang walaupun Presiden Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan cicilan-cicilan, hutang-hutang yang apa istilahnya UMKM, kredit menengah itu mikro ditunda sampai setahun gitu. Tetapi banyak juga beropini bahwa itu hanya angin surga yang ketika kita temuin di lapangan. Para bank atau bank perkreditan ataupun koperasi-koperasi itu tidak ada ya, 1 tahun kita harus tetap bayar gitu. Jadi kita akan lihat siapa nih, Mas Kiting? Weh, Mas Kiting. Pranita ada di luar, Mas. Ini lagi social distance. Mas Kiting ini IO handal ya. JPP Pro. Mas Kiting apa? Ojo karo rokok anjo. Ora iso masih kayak ayah gurung turu blas. Jadi memang seperti Mas Kiting, mungkin saya juga mengalami ya di dunia hiburan kita, seperti Pranita tadi, bahwa banyak sekali event-event yang dibatalkan. Saya nge-MC, maksudnya job untuk nge-MC itu di bulan Agustus, Oktober dan Agustus untuk wedding, 2 wedding. Padahal masih jauh loh weddingnya itu. Dibatalkan nak jadi wedding dia. Belum nikah, pokoknya cerai duluan. Gara-gara corona. Kemudian ada job nge-MC Rakernas juga tanggal 29 hari ini ya. Tanggal 29 kapan? Itu juga dibatalkan. Jadi kolaps. Secara pemasukan kolaps. Ya, ada baiknya kita list dulu barang-barang mana yang akan dijual di marketplace atau OLX Bali. Sepertinya akan kita susun dulu ya sebelum diluncurkan. Ini dijual gitu kan. GP Pro, ya Mas Kiting, salam buat Mbak Jenny.
Si Niko sih nang kono. By the way, ngomong-ngomong tentang balik lagi ya ngomongin industri kapal pesiar. Jadi karena penerbangan, jadi setiap negara ini banyak yang melakukan blokade perbatasan, baik itu darat maupun udara, sehingga kawan-kawan saya yang ada di kapal pesiar juga kesulitan mau pulang ke negaranya masing-masing. Misalkan kawan-kawan dari Filipina, mereka terjebak di bandara, tidak bisa terbang, kemudian mereka menginap di bandara berhari-hari. Kemudian dari tempat perusahaan saya bekerja sendiri, Carnival Cruise Line ini akhirnya sampai menyewa pesawat sendiri, jadi charter pesawat ya. Sebentar pemirsa, saya sambil ngecas HP dulu. Halo Unang, hai Dik Tiu. Jadi pesawat charter itu disewa oleh Carnival Cruise Line untuk membawa kru-kru Indonesia dan Filipina pulang ke negaranya masing-masing. Karena sangat berat loh menjadi kru kapal pesiar di saat-saat seperti ini. Mereka harus mengalami karantina 14 hari di laut. Setelah itu, kalaupun berhasil masuk ke Indonesia, dikarantina lagi di bandara itu kan akan diarahkan untuk dikarantina juga selama 14 hari. Ini adalah upaya untuk memfilter siapakah yang membawa virus corona dan siapakah yang tidak. Jadi kalau ciri-ciri orang kena corona itu sudah ada di sebaran WhatsApp tuh ya, dibaca aja sendiri. Intinya batuk-batuk, terus kemudian demam, kemudian sesak napas karena memang paru-paru gitu kan. Tetapi saya salut kepada mereka yang memang bisa bertahan dan bisa sembuh gitu. Karena memang inti dari melawan virus corona itu daya tahan tubuh, imunitas. Karena imunitas, maka itu harga vitamin C itu melonjak tinggi. Kita bisa berebutan tuh jambak-jambakan untuk mendapatkan ekstraksi, mendapatkan ya merek-merek vitamin C yang lumayan bonafit. Tetapi kemarin saya ke Tiara beli vitamin C yang harganya 4 ribuan. Ini dia contohnya. Jadi ini saya beli 4 ribu. Ini vitamin C untuk orang miskin. Vitamin C ini harganya 4 ribu pemirsa, di Tiara Dewata masih banyak kayaknya. Nggak ada ya orang kaya mau minum ini. Nggak apa-apa dah, yang penting kan vitamin C. Mungkin sudah pernah punya ya. Ini obat warung nih sebenarnya. Vitamin C, oh seperti ini. Jadi lagi ke kondisi ekonomi ya. Jadi seperti yang saya bilang, pariwisata dihantam, hotel-hotel sepi, bisnis transportasi terpukul, dunia event organizer senasib sepenanggungan. Tetapi bisnis apa sebenarnya yang paling bertahan di saat-saat seperti ini? Selain jual masker sama hand sanitizer, ternyata jual makanan. Maksudnya ya orang masih perlu makan, warung-warung tuh masih laris. Warung kelontong tuh yang jual rokok tuh masih banyak yang beli. Cuman ketika pasar tutup, ini adalah hal yang paling mengerikan pemirsa, karena ketika roda perekonomian macet, jangan-jangan kita sudah mati duluan sebelum kena corona. Jadi saat ini mungkin memang harapan kita semua segera ditemukan. Ayolah para ilmuwan yang ada di dunia, silahkan percepat proses penemuan obatnya ya, sehingga kita bisa beraktivitas lagi, bisa ada kegiatan macam-macam lagi itu. Pranita sibuk jualan. Sehat ya Mas Kiting? Hai Mas Kiting, Mas Kiting sudah beli penghemat BBM dari aku. Terima kasih banyak. Wow. Thank you so much. Mas Kiting baik banget. Padahal dia lagi handle Pertamina. Oh ya? Iya, dia berapa tahun kontrak untuk handle event-event Pertamina, luar biasa. Mas ikut satu Mas, jangan lupain aku Mas.
Jadi emang Mas Kiting ini multi talent ya. Selain dia sebagai anak dari keluarga ibu bapaknya, Mas Kiting juga adalah mahasiswa abadi juga ya di kampus kayak kalau nggak salah. Pernah mendirikan band, apa nama bandnya? Selasa Kliwon, bukan? Greenfield. Tampil di acara-acara kampus ya untuk senang-senang aja ya Mas Kiting. Dan Mas Kiting juga adalah salah satu orang ternyata di belakang layar yang sempat mendukung teater La Jose lo nggak salah untuk dunia musikalisasi puisi. Kemudian dan teater sastra ulang pernah dibantu Mas Kiting juga perform Muspus kalau nggak salah. Saya lupa ingat. Di zaman kos saya lantai 4 Mas ya. Perform sama Devi sama Ine. Sama Pranita juga. Tapi kalau Pranita zaman dulu kan di atas awan dia gengnya beda. Kalau Pranita penyair papan atas susah deh. Hah? Apaan ini ada di sini? Itu kalau kita lihat Pranita ya zaman dulu ya. Pranita Dewi. Wih, datang dia dengan gaunnya dia kan. Kemudian dengan rokoknya dia. Orang tuh kalau Haris Lawera bilang Pranita Dewi membaca puisi itu seperti orang mengucapkan mantra. Haris Lawera, Haris. Jadi apa? Haris Lawera, penggemar Pranita secara diam-diam. Suatu hari kita pernah pentas untuk teater 108 bersama Mas Tomo. Judulnya Mama yang Sorry. Mas Tomo, ya nanti Mas Tomo. Jadi memang sorry itu ada adegan di mana Pranita ada dialog dengan Haris Lawera. Jadi yang main ini banyak. Ada saya, Mas Saicu, Mbak Ana, ada Yosep, ada Devi kan? Ikut Devi. Kok lupa Mas Devi ikut? Devi ikut Mbak ya? Devi nyanyi dia. Iya Devi nyanyi. Layang-layang dia sama Ine. Terus siapa lagi ya? Mbak Ana pokoknya. Mbak Ana. Itu siapa lagi ya? Erwin, Teki Bear. Erwin. Yang dia loncat-loncat tuh kan. Terus siapa lagi ya? Apa lagi ya? Pokoknya banyak. Di situ ada adegan Haris Lawera dialog sama Pranita. Tetapi Haris improve gitu loh. Jadi karena saking dia suka dengan Pranita dan memang daya tarik Pranita ini luar biasa. Sampai makhluk halus seperti Haris pun terpikat loh. Jadi tiba-tiba Haris tuh peluk-peluk Pranita dalam dialog tuh sampai kita ketawain habis-habisan. Oh ini Mas Kiting nih. Lanjut cerita kapal pesiar. Oke. Mas Kiting, jadi kapal pesiar ini hidupnya antara hidup segan mati tak mau, Mas. Jadi seperti saya ini. Jadi kru kapal pesiar terbelah dua. Satu yang memang sudah ada di darat untuk liburan, seperti saya ini kan. Biasa kita liburan 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Kemudian kita berangkat lagi. Jadi alokasi biaya untuk hidup yang harusnya 2 bulan, 3 bulan itu akan menjadi panjang karena kita nggak tahu kapan selesainya corona kan itu. Kemudian kru kapal pesiar dibagi 2, yang di darat sedang holiday, kemudian yang terjebak di laut. Yang terjebak di laut ini bagai makan buah si malakama. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Jadi nggak enaknya mereka ya juga harus mengalami berbagai macam mekanisme tes kesehatan ini itu, kemudian ditolak berkali-kali di setiap negara, tidak bisa mendarat, kemudian tetapi mereka diuntungkan karena tetap dapat gaji. I love that. Kemudian ya Fran ya, kita suka kalau dapat gaji. Iya, jadi kalau yang masih di laut ya sudah, kamu nggak usah kemana-mana, tetap dibayar kan itu. Semakin lama coronanya hilang ya semakin banyak uangmu gitu. Cuma memang tidak bisa dipungkiri bahwa hidup di kapal itu sesungguhnya adalah seperti hidup di penjara yang mengapung di atas laut ya pemirsa. Karena kapal pesiar memang penjara mewah di atas laut. Semewah apapun penjara, tetap saja kita akan terpenjara secara fisik, secara mental, dan kalau tidak kuat itu akan berdampak pada hal-hal yang kurang baik, misalkan seperti kru Meksiko yang bunuh diri, jadi dia sudah tidak mampu lagi menahan tekanan di kapal pesiar.
Sehingga dia bunuh diri. Jadi supervisornya yang orang India itu terlalu banyak memberi tekanan, dia nggak kuat gitu di kontrak pertama orang Meksiko itu. Jadi memang jangan dilihat mudahnya aja, maksudnya oh gampang jadi kapal pesiar, oh enggak. Apalagi seperti saya ini seniman muda yang banyak ide, kemudian banyak banyak tingkah, banyak maksudnya banyak wah mau buat ini mau buat itu. Begitu masuk kapal pesiar kita harus ganti chips di kepala itu harus dirubah. Chip ketika hidup di darat masukin, chip ketika hidup di laut masukin. Jadi karena apa? Karena memang dimensinya berbeda, aktivitasnya berbeda, energinya berbeda. Kalau kita hidup di laut, kita itu hidup sudah seperti militer, tentara lah. Hidup itu dijajah. Bangun jam 7, berarti jam 6.30 alarm bunyi, mandi, bebek, pakai seragam, kerja, tes gitu kan. Jam 7 mulai, 3 jam, 8, 9, 10. Jam 10 break, tidur, kemudian bangun jam 4 itu mulai kerja lagi. Jadi durasi siang itu 3 jam 4 jam di siang hari itu kita harus memilih apakah kita akan keluar mengunjungi negara-negara itu atau kita akan tidur. Jadi pilihannya itu aja nanti dulu. Mau keluar berarti kamu nggak tidur, mau tidur berarti kamu nggak keluar. Mungkin ketika kontrak-kontrak pertama kita masih bisa keluar terus ya, jalan-jalan ya, setiap langkah foto, setiap ngelihat patung foto, batuk foto gitu kan, upload di Facebook, kelihatan bahagia. Tetapi setelah 5 kontrak itu semua, aduh, ada waktu 3 jam tidur gitu kan. Tiba-tiba pikiran kita sudah menjadi tua. Sudah menjadi zombie yang hidup gitu kan. Jadi kita tanya-tanya lagi deh Pranita tentang bagaimana persiapan. Sebentar ya. Oh, masih kerja dulu. Jadi emang luar biasa ibu satu ini. Kalau kayak gini nih buat acara berarti yang online ya, lomba cipta puisi kali masih bisa ya. Betul. Kan jurinya bisa chatting, pemenang juga bisa hadiah uang, bisa ditransfer, piala bisa pakai GoSend. Betul. Oke. Atau streaming baca puisi. Streaming ya. Ya, live streaming baca puisi. Kalau live kan agak susah nih jurinya. Waktunya mending buatin videonya aja upload di YouTube, kita lihat di YouTube kayak itu. Boleh. Oh, bener-bener. Jadi gitu dah Mbak Mira ya. Kalau buku Pinara Pitunya mau dibuatin event, bisa saya atur tuh Pak. Ya, juri Pran. Nah, Mbak Mira juri, Muat juri, ntar kita buatkan acara itu. Kemudian Mas Kiting masih ada di sini. Jadi emang agak ini ya, hidup yang sekarang ini agak unik. Karena kita nggak tahu siapa yang akan kena virus, siapa akan mati, siapa masih bertahan, benar-benar nggak tahu. Bahkan para pemimpin-pemimpin negara pun banyak ada yang kena ya. Pertama kali yang muncul itulah dari Iran ya, peran yang cewek itu kan, yang dari Iran. Kemudian menteri di Indonesia, menteri apa itu? Menteri yang Perdana Menteri. nah Indonesia, menteri yang dia nyambut-nyambut Oh iya. orang kapal tuh kan dia kena juga. Bahkan Hollywood, Tom Hanks pakai S ya, Tom Hanks itu adalah Hollywood yang pertama kali kena virus corona. Jadi Tom Hanks ini memiliki peranan penting. Kenapa? Karena Tom Hanks ini adalah public figure. Siapa yang tidak tahu Tom Hanks? Haris Lawera, Tom Hanks, Riz, tahu kan? Tom Hanks ini ketika dia kena corona, semua dunia langsung terhenyak. Artinya bahwa virus ini tidak pandang bulu. Tom Hanks sebagai ujung tombak dunia hiburan ataupun seperti apa? Selebritis dunia itu ya, kalau sudah kena seperti Tom Hanks, hidup dan matinya Tom Hanks ini akan menentukan fluktuasi ekonomi. Kalau Tom Hanks hidup bisa sembuh dari corona, itu akan mempengaruhi seluruh dunia bahwa kita memiliki semangat, harapan gitu. Tetapi kalau Tom Hanks mati, wow, semakin panik
saya kira peradaban dunia ini. Jadi Tom Hanks, jangan mati dulu ya Tom. Dirimu kan uangnya banyak Tom, beli vitamin C, kemudian tetapi ya konon sih corona ini lebih menyerang manula, orang tua maksudnya, dan bayi, balita gitu, dan anak-anak kecil itu misalkan yang memang rentan. Kemudian yang umurnya di tengah-tengah juga kalau seandainya memiliki penyakit double-double lah kena corona, parah dia. Misalkan penyakit ini sudah punya penyakit dia sebelum corona ini wabahnya menjalar kemana-mana, itu mereka yang akan menjadi memiliki kesempatan besar untuk sulit disembuhkan. Jadi Tom Hanks, survive, don't give up. Oke, sepertinya sekarang itu sampai dulu ya. Nggak bisa ngomong lagi. Sepertinya sekian dulu live kali ini karena memang sudah lebih dari 10 menit. Ya, kita ketemu lagi. Oh, by the way Kang Jaya, masakannya enak loh Kang, kayaknya dari sini Kang. Aku lihat dirimu lagi buat apa tadi, sayur Jepang itu ya. Tolong dikirim Kang, dikirim-kirim lu makanannya. Kita juga lapar nih. Ya, saya Maud Satrio Ulang, dah, dan Pranisa Dewi, dah. Mas Kiting mau. Nah, Nikum ngomong Mas Kiting Joan.